Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on the cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the ancient sealed by heavy stones. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. And on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore.
Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the ancient sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya di pagi hari ini? Kurang kencang nih sekali lagi Bapak Ibu. Shalom, apa kabarnya di pagi hari ini? Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari Paskah ya Bapak Ibu.
Boleh kasih kiri kanannya, salam kiri kanan, kata selamat hari Paskah. Oke, hari ini kita memperingati hari Paskah bahwa Tuhan telah bangkit bagi kita. Amin. Kita ibadah hari ini karena Tuhan telah bangkit bagi kita. Ada pengharapan. Berikut ada pengumuman ya. Untuk minggu ini sekolah minggu akan dialihkan ke ruang GC ya, sebelah ya GC. Untuk minggu depannya bisa gabung kembali ke ruang sekolah minggu biasa karena lagi renovasi ya. Berikut ada ibadah WBI ya, di Selasa ini tanggal 22 April akan dilakukan di tempat ini, Tamrin City, jam 6 sore ya. Bagi ibu-ibu mari ikut bergabung, belajar lebih lagi. Amin. Nggak ada aminnya nih, amin. Oke. Terus ada kabar gembira, hari ini kita akan ada baptisan ya, 10 orang ya. Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan yang pros. Di Orchid Park ya, selesai ibadah. Berikut kita hari ini akan dilayani oleh Dr. Insinyur Jarod Wijanarko MPD. Mari berikan applause bagi beliau yang setia belajar di tempat ini ya. Mari saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam doa, saya dengan penuh sukacita mengundang apabila ada Bapak Ibu yang pertama kali hadir di tempat ini beribadah, apa ada boleh lambaikan tangannya? Di atas ada? Di atas ada satu. Di bawah juga ada ya. Puji Tuhan ya. Jiwa terus bertambah ya, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau baik ya Tuhan. Berkati ibadah kami akan mulai ibadah kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Pegang kendali ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sebab Dia Tuhan yang telah bangkit dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Dengan segenap hati kami mau berkata bersama-sama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Tuh kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami tak pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Tuh kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami tak pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sebab oleh karena karya salib-Mu Tuhan, kami boleh menerima kemenangan, kami boleh menerima keselamatan daripada-Mu Yesus. Kami ucap syukur Tuhan.
Dengan kerinduan kami berlari bersama-sama, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Tuh kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami, kemanapun kami akan pergi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. We praise You Lord. Come on, berikan tepuk tangan yang sekali lagi yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Dengan segenap hati mari bersama-sama kita katakan, I'll praise in the valley, praise in the mountain, I'll praise when I'm sure, praise when I'm happy, I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got no reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, say, praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, praise when I don't. I'll praise 'cause I know You're still in control. My praise is a weapon, it's more than sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I'll praise 'cause You're sovereign, praise 'cause You reign, praise 'cause You rose and defeated the grave. I'll praise 'cause You're faithful, praise 'cause You're true, praise 'cause there's nobody greater than You. I'll praise 'cause You're sovereign, praise 'cause You reign, praise 'cause You rose and defeated the grave. I'll praise 'cause You're faithful, praise 'cause You're true, praise 'cause there's nobody greater than You. Praise the Lord, oh my soul. Come on, say, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has spread praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has spread praise the Lord, praise the Lord. Berikan tepuk tangan
Tuhan. Sebab oleh karena darah anak domba, engkau dan saya diselamatkan dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Come on, say. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, katakan iblis dikalahkan, kuasa kita hancurkan. Oleh darah anak domba. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Yesus. Sebab oleh darah anak domba kami dimenangkan Tuhan untuk selama-lamanya. Bersama katakan, darah anak domba, oleh kesaksian kami, kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh kesaksian saya dan saudara, iblis kita kalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Sorakan glory, haleluya bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk katakan kiri kananmu, engkau umat yang telah tebus oleh Tuhan. Silakan duduk kembali, jemaat dikasih oleh Tuhan. Thank you Jesus. Ini puji dari hati kami ya Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dari
Raja mulia dan luhur berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kami mau sujud di depan tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur berkorban bagiku. Maka jiwa kami Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kami datang kepadamu, membawa hidup kami, membawa hati kami ke hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Ini hidup kami, ini hidup kami, hanya layak bagi-Mu. Kami persembahkan Tuhan kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau pemilik hidup kami, sebab Engkau Tuhan yang menebus hidup kami. Kami bersyukur karena pertolongan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebab Engkau buka jalan bagi kami Tuhan, saat tidak ada jalan sekalipun ya Bapa. Tuhan buka jalan bagi kami. Bahkan ya Tuhan, setiap kami yang mengalami beban terberat, Tuhan berikan kelegaan ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang terikat Tuhan bebaskan, Tuhan merdekakan dalam nama Yesus. Layak bagi-Mu Tuhan, hormat kami layak bagi-Mu. Haleluya, thank you Jesus. Mari jemaat Tuhan saja berkata bersama-sama, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur berkorban bagiku. maka jiwa setiap kami, Jiwaku
Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Sebab Dia Allah yang layak kita muliakan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Engkau bergerak bebas di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab kami datang hanya mau menyembah Yesus yang bangkit, yang telah menang bersama dengan kami. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, sing. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Working eyes around, I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, sing. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you walking. Even when I don't feel it, you walking. You never stop, you never stop walking. You never stop, you never stop walking. Even when I don't see it, you walking. Even when I don't feel it, you walking. You never stop, you never stop walking. You never stop, you never stop walking. Even when I don't see it, you walking. Even when I don't feel it, you walking. You never stop, you never stop walking. You never stop. Saya undang seluruh jemaat Tuhan bagi kita berdiri bersama-sama. Even when I don't see you walking, even when I don't feel it, you walking. You never stop, you never stop walking. You never stop, you never stop walking. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are.
Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah membawa kami mengalami suasana surga, Yerusalem surgawi, Sion yang surgawi. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, beserta dengan kepemimpinannya. Biarlah Engkau menjadi juru selamat bagi Indonesia, menolong Indonesia, terutama dalam perekonomian akhir-akhir ini. Banyak surat hutang yang mengancam Indonesia. Tuhan, Engkau yang telah mati tersalib, biarlah semua ketentuan hutang Indonesia boleh terpaku di atas kayu salib, sehingga kami semua bebas daripada hutang. Terima kasih Bapa. Saat yang indah ini kami doakan juga untuk para pemimpin kami. Kami sebutkan Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo, juga Bapak Pendeta Adi Abraham. Oh Bapak, terima kasih. Kami sebutkan Bapak Bambang Yonan beserta gembala kami Bapak Edi Prayitno dan tim penggembalaan di Medan. Demikian juga untuk gembala kami di sini Bapak Ching Fen. Demikian juga penasihat kami Bapak Daniel. Wakil gembala kami Bapak Yordan dan Bapak Freddy. Dan juga untuk yang pastor kami Bapak Yehan. Tuhan urapi para pemimpin-pemimpin kami, sehingga Paskah ini menjadi titik tolak lebih maju, lebih indah, dan Engkau memberkati jemaat kami dengan pembukaan jemaat-jemaat yang baru. Terima kasih untuk cabang-cabang yang akan terbuka. Terima kasih juga untuk pembangunan-pembangunan di Medan, di rumah persembahan, dan juga di tempat ini. Terima kasih Engkau mendengarkan doa kami yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Terima kasih Bapa, kalau Tuhan merancang kami, menebus kami, menyelamatkan kami, memerdekakan kami, dan mendamaikan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus mati bagi kami, bangkit bagi kami, naik ke sorga bagi kami. Seluruh dunia hari ini merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Dan karena Engkau bangkit, Engkau menang, kami juga menang. Engkau naik ke sorga dan Engkau mengirimkan Roh Kudus dalam roh kami. Engkau meteraikan roh kami dengan Roh Kudus. Roh kami bersama Roh Kudus, suatu saat nanti kami akan berjumpa dengan Jehovah Pencipta alam semesta, dengan Tuhan Yesus Kristus, ketiganya yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami siap belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati. Sabat itu hari Sabtu. Tapi gereja memindahkannya ke hari Minggu sebagai hari ibadah karena itu adalah perayaan kemenangan. Yaitu Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Ya, dan kita hari Minggu, setiap hari Minggu merayakan kebangkitan. Tapi khusus hari ini memang benar-benar hari kebangkitan. Nah, saya akan sambung dengan yang hari Jumat, di mana ketika Paskah, Passover dilalui dari kematian, dimerdekakan dari dosa. Maka kita diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, saya akan sambung dari situ, kita hari ini diperdamaikan dengan Tuhan dan keluarga. Ya, tapi saya kasih slide-nya adalah pendamaian dengan keluarga. Nanti saya akan mulai dengan Tuhan terlebih dahulu. Ya, nah. Kalau kita damai dengan keluarga, maka keluarga kita akan seperti apa? Seperti sorga di bumi ini. Kalau enggak, ya seperti neraka di bumi ini. Nah, bicara damai, saya gunakan ilustrasi yaitu mengenai hubungan kita dengan Tuhan itu seumpama gelombang. Ya, contohnya, ya di udara ini banyak banget sih aneka gelombang dengan pemancarnya masing-masing. Ada SL, ada simpati segala macam ya. Kita nggak bisa lihat gelombang itu, tapi gelombang itu ada. Atau gelombang radio, gelombang suara, ya di sini ada sih. Cuma telinga kita nggak bisa dengar gelombang itu. Tapi kalau kita install di HP kita aplikasi radio, lalu kita pilih gelombangnya, nah muncullah gelombang suara. Ternyata di sini tuh berseliweran aneka gelombang. Nah, ilustrasi itu seperti gini, Tuhan itu ada, percaya nggak percaya dia ada. Waktu kita lahir baru itu kayak install program. Nah, ya ada Roh Kudusnya. Maka roh kita kembali hidup. Kita diperdamaikan dengan Tuhan supaya kita bisa merasakan gelombangnya Tuhan. Makin kita memiliki frekuensi yang sama, maka makin dekatlah kita dengan Tuhan. Atau diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, sekarang mengenai gelombangnya dulu gitu ya. Atau saya berikan istilah nafasnya Tuhan. Semua orang bernafas, tapi apakah dia menarik dan membuang nafas Jehovah pencipta alam semesta? Tergantung dalam roh kita receiver yang mana. Ya, gelombangnya yang mana. Oke, contohnya begini dulu. Atau saya kasih cerita dulu. Tuhan panggil Musa, ini kan kembali ke Paskah ya. Tuhan panggil Musa, lalu akhirnya Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi waktu pemanggilan itu, akhirnya Musa singkat cerita nanya, kalau saya kembali ke bangsa itu, lalu mereka bertanya, yang ngutus kamu itu siapa? Lalu aku harus menjawab mereka apa? Dan dari semak yang terbakar tapi tidak kebakar, semak ada api yang gak kebakar itu muncul suara. Namaku adalah, oke, menurut Anda siapa namanya? Oke, waktu kita bilang Yahweh, kita menambahkan A dan E. Waktu kita bilang Jehovah, kita menambahkan E, O, dan A. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya Y, H, W, H. Kita nambahkan lagi Y, A. Gimana saudara nyebutnya? Ya, huruf mati semuanya. Ya, wah, ha, wah. Nah, gitu dah. Nah, itu menarik. Jadi sebenarnya waktu Tuhan bikin Adam, Tuhan itu menghembuskan nafas Yahweh. Nafas Yahweh. Lalu waktu Ayub sakit muncul ayat yang menarik bahwa selama roh Allah masih dalam lubang hidungku, roh YHWH membuat aku sembuh. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, selama roh Allah masih dalam lubang hidungku, roh YHWH membuat aku hidup. Konteksnya Ayub sakit. Maka dalam terjemahan yang lateral translation, direct Hebrew to English, bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia, bukan dibikin bahasa yang gampang mengerti. Itu namanya literal translation. Kata demi kata. Itu roh YHWH yang membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku sembuh. Karena perikopnya Ayub sedang sakit. Nah, apa itu nafas? Apa itu roh YHWH? Maka lebih rinci atau lebih detail saya baca ayatnya yang Ayub 34, 14, 15. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya kepadanya, maka binasalah sama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Jadi yang membuat manusia itu hidup karena ada nafas yang maha kuasa. Kenapa Alkitab nggak bilang begini ya?
ketika ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan rohnya. Tapi dibikin ketika dia kembali menarik rohnya dan mengembalikan nafasnya. Jadi sebenarnya gak usah ditafsirkan sih. Nafas itu rohnya. Nafas itu roh Yehova. Nah yang menarik adalah penelitian. Jadi YHWH diucapkan. Direkam gelombangnya. Nah, maka dari tadi saya ngomong gelombang gitu ya. Direkam gelombangnya, frekuensinya. Lalu anak kecil, belum punya pacar, belum putus cinta, belum ada tagihan, belum bayar pajak, belum punya mertua. Bernafas, tarik 5, buang 5. Itu nafas yang koheren. Kalau ke dokter pakai alat stetoskop di detak jantungnya, duduk, nah aritmia nih ya. Duduk, punya utang ini ya gitu ya. Denyut jantungnya nggak teratur saudara ya. Anak di bawah 5 tahun itu denyut jantungnya teratur. Dan nafasnya teratur. Tarik. Gelombangnya direkam, di frekuensinya dimatchingkan sama melafalkan Yahweh. 100% match. Ya tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Makanya Anda masuk ke YouTube, ketik breathing YHWH. Maka yang ngajar ada Kong Hee, ada macam-macam tuh. Ada Joseph Prin, ada Derek Prin. Tarik nafas, itu YH. Buang nafas, itu WH. Makanya ayat berkata, selama roh YHWH dalam lubang hidungku, nafas YHWH menyembuhkan aku. Jadi kalau kita bicara biologi, ya saya belajar biologi. Tarik oksigen, buang CO2. Tarik oksigen, buang CO2. Oksigen masuk paru-paru, alveoli, ada hemoglobin, ada besinya, ngambil oksigen. Oksigen dibawa ke sel, sampai dekat pintu sel, sama B6, B12 didorong masuk dalam sel. Maka yang namanya karbohidrat, protein dibakar pakai oksigen menjadi energi. Kalau karbohidrat 8 ATP, kalau keton 32 ATP. Sehingga adanya energi itu tubuh kita 36,5. Waktu kita ada virus, ada sakit, tubuh kita memanaskan dirinya. Sebenarnya ada tujuannya, demam apa? Virusnya mati. Ya, tapi kalau enggak kurang oksigen, pembakarannya berkurang. Nah, suhu tubuh kita turun, 35,5 aja demam. 35, imun tubuh 30%. Imun drop 3%, waktu suhu 35. Suhu 34, sel mulai mati. Maka suhu mayat 27. Jadi ketika ada oksigen membakar, terjadi pembakaran. Selesai untuk membakar, oksigen kehilangan kaki elektron, namanya radikal bebas. Nah itu kita biologi. Sekarang gimana Alkitab? Saya memahami nafas secara biologi, maka mengajarkan kesehatan lewat fisiologis dan metabolisme pembakaran nih. Betulin pembakarannya, yang nggak tahan dingin, jadi tahan dingin. Begitu ya. Yang suhunya rendah, suhu 34 kanker berkembang biak. Suhu tubuh 36 hari, 36,5, Anda sehat. Anda bisa mempertahankan suhu tubuh seperti saya, 36,5. Saya pergi ke gunung di Swiss, minus 8 derajat, nggak pakai baju, copot baju. Saya nggak kedinginan saudara. Karena saya bisa jaga tubuh saya, 36,5, itu biologis. Nah sekarang kita roh sekarang, ini gereja saudara. Saya nggak akan ngajar di sini. Anda mau ngajar di sini, masuk YouTube ada ratusan sesi. Sekarang saya mau ngajar di sini. Alkitab mengajarkan tarik nafas bukan cuma tarik O2 buang oksigen. Saya memahami nafas secara teologis. Waktu saya tarik nafas, roh Yahweh masuk dalam tubuh saya, ke paru-paru saya. Maka ada ayatnya, your spirit in my lungs. Maka ada ayatnya, semua yang bernafas memuliakan namanya. Waktu saya tarik nafas, roh Yahweh masuk ke paru-paru saya. Maka darah mulai menangkap roh Yehova. Maka masuk akal kalau ada ayatnya, jangan makan darah, sebab itu nyawa. Darah ini membawa roh Tuhan beredar ke seluruh tubuh. Maka masuk akal pada ayat, tubuhmu bait roh Allah. Lalu saya mulai berpikir dan meyakini sesuai apa yang Alkitab katakan. Selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa, roh itu masuk ke dalam tubuh saya. Lalu saya mulai bertanya kepada diri saya sendiri sih. Atau bertanya kepada orang-orang yang sakit. Sakit apa yang Tuhan tidak bisa sembuhkan? Sakit apa yang roh Yehova tidak bisa sembuhkan? Pastikan saja roh itu masuk dalam tubuh kita. Dan ketika roh itu ada di sini, di tubuh kita,
gelombangnya nyambung. Gelombangnya nyambung karena dalam roh kita sudah diinstal Roh Kudus, Roh Yehova melalui kelahiran baru. Itulah hebatnya lahir baru, itulah hebatnya Kristus, itulah hebatnya salib, itulah hebatnya kebangkitan. Salib tanpa kebangkitan semua nabi mati, tapi gak ada yang bangkit. Ketika dia bangkit, maka lebih baik aku pergi supaya roh itu turun. Dan roh itu dimeteraikan dalam roh kita, Roh Kudus dalam roh kita. Itu yang membuat kita bisa connect. Pak, kalau tarik nafas, roh Yehova. Bagaimana dengan yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan? Tergantung apa yang diinstal. Dalam roh saudara, hati nurani saudara, yang ada install adalah roh Mammon. Anda meditasi, roh Mammon masuk. Anda nyembah apa? Anda meditasi, roh itu masuk. Makanya ketika orang meditasi, orang karismatik betul. Hati-hati loh ikut meditasi, itu prana, tepat sekali. Prana itu ruah itu roh. Maka muncullah manifestasi. Maka ketika orang ikut meditasi, masuk hadirat Tuhan, pelayanan kepenuhan, menggelepar loh, merangkak loh, kayak singa loh, kayak ini loh. Roh memang. Tapi Anda yang lahir baru, Anda tidak perlu takut. Apa itu meditasi? Sela, Daud berkata. Pikiran diistirahatkan, perasaan diistirahatkan. Bukan kosongkan pikiran. Diistirahatkan supaya apa? Supaya rohnya kuat. Dan jangan takut sela, jangan takut saat teduh, jangan takut meditasi, apapun istilahnya. Karena waktu kita meditasi, saat teduh kita fokus kepada Tuhan. Roh kita nyambung dengan rohnya Tuhan. Dan ketika roh itu datang, dia mengingatkan firman. Gampang ayat, hafal itu cepet banget. Kalau roh itu datang, dia akan mengajarkan kebenaran. Kita tiba ngertinya gampang banget. Jadi kita gampang tune up dengan roh Tuhan. Itulah diperdamaikan dengan Tuhan. Manusia mencari Tuhan. Tuhan itu gak perlu dicari. Tanpa diperdamaikan dengan Tuhan, kita gak bisa menikmati Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, Tuhan itu real, dia bersuara, kita dengar suaranya. Waktu saya mimpin camp kesehatan, lintas agama, bahkan yang dari Malaysia, bahkan keluarga dari pemilik sebuah jamaah namanya begini gitu ya, gak perlu disebut. Pak, kalau Pak sudah cerita itu kok kayak Tuhannya tuh nyata banget loh. Ya Tuhan nyata lah, kan Tuhan bukan dogma, Tuhan bukan teologis, Tuhan bukan kotak teologi ya. Dia tuh hidup loh, pribadi loh. Kalau pribadi ya berbicara, jadi kita bisa dengar suaranya, ya bisa lah. Yang penting pikiran diistirahatkan, perasaan diistirahatkan. Nah kita itu sakit, kan gak pernah berhenti mikir. Kebaktian mikir, habis ini makan apa, kemana segala macam, ya kan. Lagi doa mikir, ya kan. Lagi nafas mikir, tidur aja mikir coba ya. Jadi kita gak pernah deep sleep. Pikiran kita gak pernah istirahat. Mikir terus, maka Daud berkata. Daud itu bukan berkata, Daud mengajarkan. Baca kitab Mazmur, apa yang banyak? Haleluya, apalagi yang banyak? Sela. Nyanyi, sela. Ayat-ayat, sela. Sela itu berdiam diri, gak mikir apa-apa. Tuhan berkati saya, itu mikir, minta diberkati. Tarik nafas saja. Dengar suara musik rohani boleh. 5 menit kemudian Anda gak mikir apa-apa, Anda gak merasakan apa-apa. Dengarkan hati nurani yang terdalam, di situ ada Roh Kudus. Dengar suara Roh Kudus. Kalau Anda lahir baru, Anda bisa dengar. Itulah diperdamaikan dengan Tuhan. Dulu Adam bisa dengar suaranya. Dulu Musa bisa dengar suaranya. Loh kita juga bisa Bapak Ibu. Tuhan serial itu, Tuhan senyata itu. Tuhan itu ada, dia pribadi, dia bukan dogma. Namanya Tuhan, artinya itu dogma, itu pelajaran. Ayub, kemarin Jumat, Ayub mengalami Tuhan. Kita lahir baru, kita mengalami Tuhan. Nah setelah mengalami Tuhan, maka kita harus menyangkal diri, menyangkal salib, menyangkal ego kita, pikiran kita, yang kayak bubble, otak ini mikir terus. Maka Amsal berkata, serahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Dia akan meluruskan jalanmu. Bagaimana cara meluruskan pikiran? Ya istirahat. Gimana mengistirahatkan? Kalau bagi saya, ya istilah meditasi jadi pro dan kontra ya. Pujian penyembahan aja. Menyembah Tuhan itu dalam arti gini. Tuhan menegur, engkau menyanyi, menyembah, tapi hatimu jauh daripadaku. Jadi kita memuji, menyembah, tapi pikiran kita tuh mikir terus kemana-mana. Bisa gak sih coba pikiran kita tuh beristirahat sebentar aja saudara ya. Itu nanti seger banget saudara. Kenapa? Kalau pikiran kita istirahat, roh kita yang aktif. Jadi bagaimana kita bisa mengistirahatkan pikiran? Maka konsentrasilah kepada
nikmati nafas. Itu cara yang cukup efektif. Sambil berkeyakinan bahwa ini bukan biologis. Oksigen, CO2, ini boleh juga saudara. Saya ajari. Namanya nafas cepat. Pakai oximeter, naik 100%. Naik 100%, tubuh alkali kanker mati. pH darah 7,45. Pergi ke rumah sakit cek pH darah. Berapa nanti hasilnya? Anda WA saya, tak ajari caranya 7,45. Tanpa suplemen, tanpa macam-macam, cukup olah nafas. Nafas yang diolah. Itu biologis. Tapi Anda kan pegang Alkitab. Dan Alkitab berkata, selama roh Allah dalam lubang hidungku. Nah ini pemahaman baru saya membuat yang namanya intim dengan Tuhan di setiap nafas. Ada lagu-lagu yang bagus. Setiap nafasku Tuhan. Semua yang bernafas memuliakan namanya. Nah ini kita tuh intim banget, kita diperdamaikan. Tapi itu tanpa menginstal roh kita, ada Roh Kudus, enggak nyambung-nyambung. Ya, hebatnya penebusan itu. Hebatnya Tuhan Yesus itu membuat kita umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka bisa dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan meterai Roh Kudus itu yang membuat kita bisa damai dengan Tuhan. Nah, sekarang begitu nyambung dengan Roh Tuhan, maka Roh Tuhan mempengaruhi roh kita. Gelombang Tuhan, esensi Tuhan, benar, kudus, kasih, itu akan makin kuat. Seolah-olah kita makin dekat punya HP itu kok sinyalnya lemah ya. Gitu loh ya. Dekat-dekat ke routernya atau memang ke pemancarnya. Ini kenceng nih. Ya. Nah kalau sama Tuhan bukan begitu ya. Makin kudus, makin dekat. Sinyalnya makin kuat. Makin penuh cinta kasih, makin kuat. Karena Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, Allah di dalam dia di dalam Allah. Itu routernya di dalam kita saudara. Kencang banget. Maka gelombang ini penting banget ya, istilah hari ini menggunakan istilah terminologi Tuhan seolah-olah kayak gelombang gitu ya, Roh Kudus kayak install di aplikasi di roh kita. Nah sekarang aplikasinya kalau udah didamaikan dengan Tuhan, kemarin pun juga begitu, Ayub damai dengan Tuhan, Ayub damai dengan sesama. Nah dengan sesamanya sekarang hari ini saya perinci ke keluarga ya. Ya 1 Yohanes 4 ayat 16, Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah kasih itu mengasihi siapa? Ya saya akan bawa saudara mengasihi keluarga. Kenapa demikian? Karena 1 Yohanes 4 ayat 20. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus atau ia akan mengasihi saudaranya. Ayat 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tetapi membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, kemana kegelapan itu telah membutakan matanya. Maka kalau kita dekat sama Tuhan, indikatornya yang paling gampang bagi saya mengasihi keluarga. Mengasihi keluarga itu siapa? Ya siapa lagi yang seharusnya kita kasih kalau bukan teman hidup kita. Anda punya teman hidup? Atau musuh? Ya kalau belum menikah ya gak apa-apa. Teman hidupnya keluarganya, orang tuanya. Kalau sudah menikah maka atau punya pacar, nah itu kekasih. Pacar ya, kekasih ya? Ya, sudah menikah? Nah, kalau sudah menikah bukan kekasih ya. Kok ada ya makhluk hidup seperti itu ya? Lihat pasangan aja ambil nafas. Berat nafasnya saudara ya. Kok ada makhluk hidup seperti itu ya? Egois, keras kepala, menang sendiri, gak pernah minta maaf. Setan. Itu yang bikin sakit saudara. Gimana gak sakit saudara bangun tidur ketemu setan. Mau tidur ketemu setan. Tadi malam dipeluk setan. Makan bersama setan. Udah penyakit datang semuanya saudara.
Makanya kalau ditanya, Pak singkatnya gimana cara sehat Pak? Gampang sekali, cintai setan satu itu. Kalau Anda bisa mencintai setan satu itu, Anda bisa mencintai semuanya saudara. Pak Jarod ini kayaknya kalau meyakinkan orang gampang banget. Itulah kenapa tahun 90, 91, 92, salesman terbaik, marketing terbaik. Saya masuk Astra, saya jadi marketing terbaik. Saya jadi sales terbaik. Saya pergi ke Eropa, cari order, pulang dapat. Saya pergi ke Eropa, saya ke Amerika, pulang dapat. Saya marketing ekspor terbaik di Astra Export. 3 tahun saya keluar buka usaha sendiri. Lalu 8 tahun ekspor, maju, sukses. Saya gampang meyakinkan orang. Gimana caranya Pak? Latihannya Pak, gampang sekali. Yakinkan pasanganmu. Karena itu makhluk yang paling susah untuk diyakinkan. Kalau nggak percaya, Anda ketemu orang marketing ya. Wih ini loh ikut bisnis ini loh nanti untungnya begini nih, wah ini bagus di barangnya. Wah Anda yakin, saudara. Anda yakin. Tapi kalau dia berkata, aku pulang tak cerita dulu ya sama istri, itu pasti nggak jadi. Karena Anda boleh optimis, dia pesimisnya luar biasa. Anda boleh yakin, dia tidak yakin sama sekali. Makanya kalau mau closing, mau pendekatan, suruh dia datangi suami istri. Ya itu pasti jadi saudara. Karena udah dua-duanya dengar ya kan. Udah dua-duanya dengar, apalagi Anda mulai tembak ya. Dia belum milih mau beli mobil warna belum milih. Dia belum mengambil keputusan. Anda langsung tembak aja, mau pilih yang biru atau yang kuning. Yang biru gitu ya. Dia udah keceplos ngomong yang biru. Mau cash atau transfer atau kredit card gitu. Dia beli tuh, dia pulang, dia mikir, kok aku tadi kena hipnotis ya, gitu loh. Itu ya kan. Iya kan. Anda didorong sebenarnya. Anda belum ngambil keputusan, Anda didorong. Mau cash apa transfer deh gitu ya kan. Mau warnanya apa ini udah kita beli deh. Pulang-pulang ada bingung deh. Kenapa tadi beli ya gitu. Aduh, Pak Jarod punya ilmu kayak ini gitu kan. Dihipnotis sama Pak Jarod gitu. Kenapa saya bisa meyakinkan orang lain dengan mudah? Karena saya sudah melalui batas tersulitnya. Jadi kalau saya itu punya ide, punya produk baru, punya sesuatu, mau pengen melayani, itu saya akan ngomong sama istri dulu. Yang umur kita nanti 120, bayangin saat ini Tuhan udah punya kita, kasih rumah kita gede banget ini, 700 meter rumahnya, halamannya 1500 meter. Kita tak bangun di situ 5 kamar aja tapi tingkat 10 kamar tuh. Nanti di rumah kita datang orang sakit, lumpuh berjalan, buta melihat, kanker, autoimun, terserah Tuhan kirim apa kita sembuhkan. Wah saya berapi-api dengan pelayanan seperti itu. Supaya di masa tua kita nggak perlu kemana-mana. Orang yang datang sakit pulang sembuh, wah saya berapi-api. Lalu istri saya berkata, nggak setuju. Rumah kamu jadikan tempat pelayanan. Saya bayangin tuh indah banget loh, mulia banget loh. Tapi dia berpikir sisi sebaliknya. Terus banyak tamu di rumah kita gini. Terus saya mau pakai daster tanpa bra, gimana rasanya? Saya pakai celana pendek, gimana rasanya? Tiba-tiba jadi orang asing di rumah. Dia menentang dengan keras. Kalau kamu bikin itu di sini, aku pindah Singapura. Nah, loh. Ya, bagi saya kalau istri gak setuju bukan dari Tuhan. Bagi saya begitu. Berarti ini ide saya, bukan pelayanan dari Tuhan. Ya singkat cerita Tuhan kasih begini, kasih begitu. Pak Wiryo Hardi temukan saya. Rod kamu katanya mau bikin tempat kesembuhan segala macam gitu. Kamu tuh berapa banyak sih? Ya 45 hektar. Lihat tempat saya. Dia punya 100-an hektar. Kamu mau minta berapa? Aku kasih gratis. Kalau Tuhan itu bekerja ya begitu saudara ya. Nah sebelum itu kejadian saya masih pengen meyakinkan makhluk hidup satu itu saudara. Dengan berbagai. Tapi sebelum itu terjadi kita ke Singapura. Lalu istri saya juga belum cerita sama anak, semuanya juga belum. Tapi saya inisiatif bilang sama anak. Nih ya, papa tuh kepikiran begini gitu. Janganlah Pak, kasihan mama, nanti mama kehilangan privacy. Oh berarti caranya semua perempuan pikirannya sama. Tidak mamanya, tidak anaknya saudara. Tapi itu juga membuat saya itu sadar. Jangan terlalu menggebu-gebu dengan sebuah visi. Ya sekalipun kayak ilahi. Bagi saya, dia teman hidup saya. Aku bilang sama dia, kalau saya mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu dalam hidup ini, kita harus lakukan bersama-sama. Kalau kamu setuju, saya setuju. Kalau enggak, ya saya enggak. Ya, akhirnya kita menemukan pola lain bagaimana menolong orang sakit yang dia setuju dan dia akan mengikut kemana saya pergi. Nah, tapi kalau misalnya dalam hal yang lain gitu ya,
Saya jelasin dia yakin gitu ya. Tapi sekali lagi menjelaskan makhluk hidup satu itu memang paling susah saudara. Ini makan ini rasanya begini. Itu perasaan kamu. Waduh, tergantung istri Anda, suami Anda model yang mana. Model referensi, model jurnal, model data, model kesaksian. Berikan semuanya saudara. Sampai dia bener loh yang kamu bilang. Udah, habis itu kita bisa pergi kemana saja meyakinkan orang lain. Maka sama juga kalau kita bisa mencintai makhluk hidup satu itu. Aduh, ternyata menikah itu nggak seperti yang kita bayangin waktu belum menikah. Alangkah indahnya dunia milik berdua gitu ya. Ternyata milik dia semuanya. Iya kan? Loh, ini laki-laki belum menikah belum ngerti sih ya kan. Kalau udah nikah itu istri berkata, uangmu itu uangku. Uangku itu uangku. Nggak ada uangku, uangmu, uangku. Iya, aduh. Ya, tapi itu namanya keputusan menikah, saudara. Makanya saya sekarang udah ketemu kliknya. Kenapa saya sangat mencintai istri saya. Yo, siapa bapak-bapak mau mencintai istrinya luar biasa. Bapak angkat tangannya. Ibu lihat suamimu. Kalau nggak angkat tangan, sodok dia. Kenapa saya cinta istri saya habis-habisan? Benar saudara. Dia gak ada saya ngomong begini. Karena ada ayatnya, di mana hartamu, di situ hatimu. Lah kenapa saya mencintai istri saya? Karena harta saya sama dia semuanya. Rumah nama dia, kolam renang nama dia, punya apartemen nama dia. Loh, tak hitung-hitung 70 M ada loh saudara ya. Sekolah nama dia. Rumah aja lamanya 1.500 meter. Semeternya aja 15 juta. Tanahnya 20 M. Semuanya nama dia semuanya. Maka kalau saya lihat dari jauh rumah saya harus cinta istri saya. Semuanya nama dia. Makanya bapak-bapak jangan ikuti saya. Kalau bapak umurnya lebih pendek daripada istri. Karena begitu bapak mati, dia kawin lagi. Bapak lihat dari sorga, ya rumahku dipakai. Ya mobilku dipakai. Saya berani sebenarnya nama dia. Saya bilang sama istri saya, kayaknya kamu mati duluan. Saya bilang begitu sama istri saya saudara. Saya bilang sama istri, mau gak umur 120? Kita hidup sehat, makan sehat, olahraga sehat, semuanya sehat-sehat. Ngapain 120? Emang kenapa? Kamu 120. Semua WA grup kosong, tinggal kamu sendirian. Kamu ke Medan, Pak Bambang udah gak ada. Ke Batam juga Bapak gak ada. Temanmu mati semuanya. Iya, kita punya teman baru, teman anak-anak kita gitu ya. Jadi akhirnya saya makan sehat, dia makan enak. Benar saudara. Kalau kita ke restoran gitu, saya beli salad gitu, dia so buntut saudara. Loh biasanya tuh kebalik, istri itu biasanya jagain suaminya. Ini kebalik, suami jagain istrinya. Sampai akhirnya saya bilang begini, bayangin apa? Kamu mati duluan, kamu di sorga. Lalu kamu lihat, ya suamiku dipakai. Ya rumahku dipakai. Dia bayangin itu saudara, langsung hidup sehat. Karena saya bilang sama dia begini, aku tuh cinta sama kamu tahulah saya ngomong. Aku cinta banget sama kamu. Tapi aku tuh pegang firman, ya itu dia yang aku bikin percaya sama kamu karena kamu pegang firman. Dan firman Tuhan berkata, hukum berlaku ketika orang masih hidup. Dan itu mengenai hukum pernikahan loh. Ketika pasangannya sudah meninggal, maka hukum sudah nggak berlaku. Saya boleh menikah lagi. Kamu mati umur 80, aku 120, mana bisa aku 40 tahun sendirian. Kamu lihatlah dari surga. Mikir dia saudara. Maka saya bisa yakinkan dia hidup sehat gitu kan. Saya udah langkai makhluk hidup satu itu. Itulah kenapa saya meyakinkan orang lain hidup sehat sekarang gitu kan. Ikutlah dia. Jadi bapak berdua harus ikut ya, bapak ibu dua ya. Kalau enggak bapak bayangin aja, wih dipakai orang lain. Nah lo ya bapak ibu kompak dah gitu. Saya tunjukkan foto ke istri saya, nih foto apa itu? Lihat aja. Memang dia saya pakai nenek. Itu kalau kamu googling longest couple in the world.
Itu suaminya 108, istrinya 106. Nggak perlu 120. Tapi lihat story-nya coba. Dia mati bergandengan tangan. Dengan hasil otopsi, mati hanya beda 4 menit. Maksud lo, itu masa depan kita. Cielah. Itulah ya. Itulah saya cinta pasangan saya. Hidupnya bahagia. Ya nggak mati-matilah. Sehat kan begitu kan, intim sama Tuhan, intim sama pasangan. Gimana lihat pasangan kayak lihat setan, ya matilah kau. Oke, kita perlu intim dengan Tuhan, intim dengan pasangan. Oke, bahkan bisa meyakinkan pasangan. Sekarang ganti suami. Hei suami, demikian juga kamu hei suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak-bapak pasti pengen usahanya lancar, diberkati, hokinya banyak. Ada satu yang gak perlu hokinya banyak, namanya udah Pak Hoki. Apapun yang terjadi, hoki dia. Supaya doanya tidak terhalang, ternyata suami harus menghormati istri. Banyak ayat, hei ibu taat suami, hormat suami, hormat suami. Ternyata ada juga ayat, hei suami hormati istri. Kecuali bagi bapak, tidak berlaku. Bapak berlaku. Kecuali punya lagi. Bapak sudah merdeka dari ayat ini. Ya kan? Terus bahagianya duda ya. Duda bahagia, janda juga bahagia. Loh, janda-janda itu wajahnya merdeka-merdeka loh, saudara. Benar. Udah lepas dari penjajahan. Ya. Herodes satu itu udah gak ada lagi. Tapi kalau dia masih ada, masih hidup, hormati, cintai dengan sungguh-sungguh. Ya, karena itu yang membuat doa kita tidak terhalang. Bagaimana dengan istri? Ya sama, Alkitab itu imbang kok, adil. Dia nggak pihak suami, dia nggak pihak istri. Tapi kalau untuk suami suruh menghormati istri, maka istri juga. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika dia ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan suaminya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya engkau hidup. Jadi suami akan dimenangkan oleh para istrinya tanpa perkataan. Kenapa banyak bapak-bapak tidak bisa dimenangkan oleh istrinya? Karena istrinya kebanyakan perkataan. Jadi ibu kalau menangin suami itu tidak pakai perkataan. Karena suami tidak punya telinga. Ibu lihat suami telinganya tuh. Oh cuma aksesoris ya, iya tadi. Itu nempel di situ itu aksesoris saja itu. Kagak bisa denger, gak pernah denger. Kalau wanita, telinganya hebat sekali. Sekali dia mendengar, kerekam masuk. Turun ke hati. Diproses di hatinya, mulek. Itu mulek. Sebelum keluar lagi lewat mulut itu bergejolak saudara. Makanya wanita itu bercerita kembali, restoring, ngobrol, curhat, gosip. Itu karena masuk telinga mulek saudara. Kalau laki-laki mana bisa gosip? Enggak. Laki-laki hebat ya Pak ya, penguasaan diri. Bukan sih, karena waktu masuk telinga itu enggak masuk saudara. Oh jadi keluar lewat telinga, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bukan. Masuk kiri, keluar kiri juga saudara. Lewat aja kagak. Laki-laki kagak punya telinga. Tapi laki-laki punya mata. Loh Daud itu ya disebut orang yang berkenan pada zamannya. Tapi ya jatuh juga dengan matanya. Waktu lihat Betseba, wow. Oh jangan. Tapi montok juga ya. Oh, itu saudara. Laki-laki saudara, nggak Daud, nggak pendeta, nggak PDP, nggak PDM. Laki-laki mah sama. Laki-laki itu nggak peduli dia GBI balik nama, GBI turun nama, GBI sebelah nama. Aduh, laki-laki itu matanya oikomene saudara. Semuanya. Dia bisa menikmati, tak pandang kita ada di gereja mana. Menikmati bersama-sama. Laki-laki itu matanya kuat. Makanya kalau laki-laki melihat bagaimana salehnya wanita itu hidup.
Kalau itu dibaca ayat di bawahnya, saleh, sederhana, janganlah engkau memakai rambut yang dikepang-kepang, perhiasan yang mahal. Loh, bukan perhiasan, titik loh. Tapi laki-laki bisa bertobat, lihat wanita pakai perhiasan yang tidak mahal. Karena begitu lihat perhiasan yang mahal, otaknya mikir. Kalkulatornya jalan, lihat tagihannya stroke, saudara. Nah, gitu kan. Gitu. Darah tinggi naik ya kan. Aduh, ibu yang belanja, suaminya yang masuk rumah sakit. Maka laki-laki itu bisa bertobat ketika dia melihat. Melihat apa? Ya baca itu 1 Petrus pasal 3 ayat 1 terus sampai 7. Nah ini kan diajarkan kesederhanaan. Nah kecuali ibu suaminya sudah bertobat, duitnya banyak, lahir baru, murah hati. Ini itulah saatnya ibu mau beli yang tidak murah juga gak apa-apa. Wong suaminya sudah harta terpenting adalah gitu ya. 1 Tuhan, 2 istrinya kan gitu. Kalau suaminya masih belum bertobat, pelit ya wajar. Ya namanya juga belum bertobat, cinta uang. Lalu ibunya mewah, ya makin gak bertobat dia. Ibu sederhana, dia bertobat. Sudah bertobat, ambil duitnya. Itu liciknya begitu saudara ya. Ya kan? Ya kan? Ya, mau licik, mau trik, mau bijaksana, terserahlah. Pokoknya Anda hidup bijaksana, maka suami akan melihat. Oke, sekarang berikutnya lagi. Waktunya cepat, tapi kita lanjutkan mengenai damai dengan siapa. Ya damai dengan anak-anak. Kenapa demikian? Kenapa kita harus damai dengan anak-anak? Itu anak saya, bukan cucu saya. Anak saya pertama, nomor 1. Sekarang dia lagi mau ngelahirin cucu kedua di Singapura ya. Tapi itu anak saya pertama. Begitulah anak pertama saudara ya. Lahir ada fotonya, ulang tahun. Bahkan anak sekarang itu bukan ulang tahun lagi ya. Ulang bulan loh saudara. Tiap bulan difoto pada hari kelahirannya saudara. Itu cucu saya itu, aduh begitu dia. Aduh itu anak pertama emang fotonya banyak saudara. Merangkak di foto, mandi di foto, telanjang di foto, pakai baju di foto. Wah, anak pertama tuh fotonya banyak karena hati bapak sama anak. Anda remaja pemuda, anak nomor 3, nomor 4. Cari pulang album keluarga, buka fotomu, cari foto waktu kecil. Enggak ada fotomu, enggak ada. Jadi anak ketiga keempat itu orang tuanya udah sibuk dengan dagangnya, pelayanannya, gerejanya, bisnisnya. Hati bapak udah gak sama anak lagi. Makanya kita harus kembali kepada dulu, kembali itu kita pernah. Hati bapak pernah sama anak. Maka ia akan membuat hati bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya. Bapaknya dulu yang mengasihi anaknya, baru anaknya mengasihi orang tuanya. Jangan orang tua begini, kalau anak aku gak minta maaf balik pada aku. Oh itu anak udah gak diakui anak. Jangan, orang tua nyari anaknya. Supaya apa? Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kalau orang tua nggak sayang anak nggak hormat orang tua, Tuhan datang, let's I come and strike the earth with a curse. Tuhan akan pukul tanah dengan kutuk. Ayat apa yang hubungannya tanah sama kutuk? Terkutuklah tanah waktu Adam berdosa. Tuhan berkata bukan terkutuklah engkau. Tuhan nggak ngutukin manusia. Tapi yang dikutuk tanah. Karena manusianya berdosa, tanahnya dikutuk. Kamu akan susah cari makan sampai kembali menjadi debu. Artinya susah cari makan sampai mati. Kutuk ekonomi karena tidak sayang anak, kutuk ekonomi karena nggak hormat orang tua. Beberapa orang Kristen atau gereja nggak pernah mengajarkan mengenai hormat orang tua dan mereka berpikir, di Buddha itu lebih mengajarkan hormat orang tua loh. Padahal orang kalau nggak hormat orang tua kan nggak hoki ya. Enggak, kita mengajarkan nggak hormat orang tua. Tuhan datang pukul tanah dengan kutuk. Jadi Tionghoa itu Maliaki banget, Maliaki itu Tionghoa banget. Alkitab itu mengajarkan hormat orang tua. Kenapa? Karena itulah yang membuat kita akan diberkati. Tuhan datang bukan pukul tanah dengan kutuk. Tuhan datang akan pukul berkati tanah kita. Bukan pukul tanah dengan kutuk. Jadi bukan kutuk tapi berkat. Kenapa kita harus hormat orang tua? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayah ibumu adalah suatu perintah yang penting. Seperti nyata pada janji ini. Yaitu apa janji penting itu? Berbahagia dan panjang umur. Jadi orang akan panjang umur, berbahagia kalau dia hormat orang tua. Berbahagia panjang umur itu kombinasi yang bagus. Anda panjang umur tapi gak bahagia, itu namanya awet menderita. Pengen mati gak mati-mati. Anda bahagia gak panjang umur, punya pacar bahagia, tunangan meninggal gitu kan. Pendek banget hidupnya. Maka kita harus hormat orang tua. Kalau orang tua dalam Tuhan itu ayat 1, itu kita taat. Orang tua nggak dalam Tuhan, penjudi, perselingkuh segala macam. Kita tidak harus taat karena dia ngajak berbuat dosa. Tapi tetap loh, harus hormat loh. Harus tetap hormat. Maaf ya Pak ya gitu. Jadi kita jangan, wah Pak udah tua, bejat lagi dong, mau mati, nggak sadar-sadar. Itu namanya kita nggak hormat. Walaupun orang tua salah, jangan dimarahi, jangan dimaki-maki. Tetap harus hormat.
Hukum anak orang tua hormat. Orang tuanya seiman, gak seiman, bahkan bejat, salah, nakal, harus dihormati. Supaya dengan demikian orang tua melihat anak ini beda nih yang lahir baru nih. Ikut lahir baru. Karena yang lahir baru berbeda. Maka kita perlu mengasihi orang tua kita, baik orang tua kita itu kaya, miskin, pinter, bodoh, itu adalah orang tua. Nah terakhir adalah intim dengan monster law. Mother in law bukan monster in law ya, tapi ya banyak mother in law itu kayak monster in law ya. Siapa orang yang menghormati, mencintai, intim dengan mertuanya? Oke, saya lewatin ceritanya, yang ini saya kasih ayatnya saja. Diceritakan ayatnya, yaitu Ruth dan Naomi. Ruth dan Naomi itu mertua menantu yang beda bangsa sebenarnya. Tapi Ruth Naomi itu mertua menantu yang intimnya luar biasa. Dan Ruth itu sebenarnya orang Moab. Tapi karena Ruth ini ketika suaminya, anak Naomi meninggal, maka menantu yang lain pulang kampung ke Moab. Ruth itu berkata kepada Naomi, bangsamu itu bangsaku, Tuhanmu itu Tuhanku. Artinya Naomi juga sudah berhasil melahirbarukan, menginjili mantunya. Sampai mantunya berkata, Allahmu itu Allahku, bangsamu itu bangsaku, kamu pulang, aku ikut pulang. Di mana engkau berada, aku di sana. Di mana engkau dikubur, aku di situ dikubur. Ini menantu yang sayang banget mertua. Tapi melihat menantu seperti itu, maka waktu sampai di kampung halamannya di Bethlehem, maka Naomi pun berkata kepada mantunya, udahlah nak, kamu menikah lagi supaya kamu bahagia. Mama pengen kamu bahagia. Loh coba, mertua kok pengennya mantu bahagia? Ya harusnya begitu loh. Kan banyak mertua-mertua itu nggak pengen begitu gitu ya, pengennya mantunya nih menderita gitu loh, ya jangan ya. Nah singkat cerita, si mantu ini pun pengen ngasih makan orang tuanya, dia rela loh, nggak malu loh, orang Jawa bilang gresek. Gresek itu pergi ke kebunnya Boas, orang kaya raya itu, lalu kalau orang panen, udah selesai panen, dia ngambil yang kejatuh itu kayak pengemis aja, demi bisa menghidupi mertuanya. Tapi hebatnya cerita ini adalah ketika Boas kaya raya itu melihat Ruth, dia jatuh cinta, ngajak menikah. Lalu Ruth berkata begini, aku ini janda, kamu orang kaya raya, banyak gadis-gadis perawan di negeri ini yang gak kalah cantiknya. Lalu Boas berkata kepada Ruth, kenapa aku nikah sama kamu? Karena seisi kota ini membicarakan engkau, bahwa engkau perempuan baik-baik. Nah ternyata apa itu definisi perempuan baik-baik yang ada ayatnya? Itu disambung di ayatnya, disambung di bawahnya. Sebab seisi kota ini membicarakan tentang engkau, bahwa engkau perempuan baik-baik, yaitu engkau mencintai mertuamu. Ah, dengar ibu-ibu, definisi perempuan baik-baik itu cinta mertua. Amin bapak-bapak. Ya, itu perempuan baik-baik. Ibu gak cinta mertua, anak mertua gak cinta ibu. Kenapa ibu harus cinta mertua? Karena ibu gak punya pilihan lain. Jadi ibu cinta mertua, maka anak mertua pun akan cinta ibu. Tapi ketika kita tidak punya kemampuan untuk hal itu lagi kembali penutupnya adalah lahir baru. Roh Tuhan di dalam kita. Kita sadari lewat nafas kita. Kesadaran kita akan kebersamaan Tuhan di dalam kita. Bahkan setiap nafas kita ini kita berhubungan dengan Yehova. Maka setiap detik, setiap nafas kita berkesadaran. Kalau John Kabat-Zinn bilang namanya mindfulness life. Hidup yang berkesadaran. Cuma saya tambahkan muatan iman. Yaitu hidup yang berkesadaran bahwa Tuhan di dalam kita. Nah kesadaran itu yang membuat kita, ya pasti akan hidup kudus lah. Saya pengusaha, pergi ke Surabaya, taruh order pabrik sana, pabrik sini. Suppliernya nggak tahu kalau saya hamba Tuhan. Diajak ke top 10. Waduh, tempat makan yang banyak ikannya. Kan mereka tahu saya suka makan ikan. Pak Jarod, sebelum makan kita lihat ikan dulu. Nggak usah lihat, langsung kita dibawa aja kita makan. Ini ikannya beda Pak. Lihat di sana Pak, itu akuariumnya. Gimana ada ikan, kagak ada airnya. Cuma cendela aja. Saya kepengen semua orang ke situ, saya lihat juga. Wow, ikannya gede-gede. Itu bos-bos pada tunjuk. Di ruang makan VVIP itu, ada bos, ikan satu, ada bos, ikan lagi. Saya bilang sama supliernya, saya enggak mau. Pak Jarod ini agak aneh juga ya, bukan aneh, saya enggak mau gitu. Ya kita namanya trading, bawa buyer di luar negeri, mereka dibawa orang pabrik supaya begitu, ya masuk kita harus lari. Tapi yang aneh ya di ruangan itu. Terus akhirnya si ceweknya itu nanya, Bapak aneh banget sih.
mau ditemenin gitu. Artinya saya membuka diri. Maaf ya, aku ini pendeta gitu. Dia makin bingung, kalau pendeta kenapa di sini? Aduh, itulah repot jadi pengusaha dan hamba Tuhan juga. Kita harus di marketplace, kita harus entertain customer, tapi kita bisa loh tidak dosa. Tetap tidak dosa. Kenapa? Berkesadaran, aku ini hamba Tuhan. Nah, lama-lama kita akhirnya deklarasi kepada supplier, Pak, lain kali bayarku bawa antar nggak apa-apa kok. Aku nggak takut Bapak nggak akan serobot, berkat nggak pernah pindah kok. Tapi saya kalau makan begitu aku nggak ikut. Tapi kalau Bapak pengen saya ikut, ya kita makan dulu misalnya ke nelayan. Habis makan itu Bapak bawa bayar saya ke sana nggak apa-apa. Saya nggak takut diserobot. Saya nggak takut serobot. Kalau emang diserobot ya itu berarti bukan berkat saya. Bayar nakal bukan berkat saya. Bayar baik berkat saya. Tapi kalau kita hidup di tempat, ya saya orang di marketplace. Kadang nyerempet nyemplung ke situ juga ya karena nggak tahu. Mereka suppliernya belum tahu kalau saya hamba Tuhan. Ya dibawanya ke tempat-tempat begituan. Ya sudahlah. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Ya sambil kadang-kadang, wih ciptaanmu memang cantik sekali Tuhan. Tapi aku udah menikah, haleluya, haleluya. Jadi loh itu ciptaan Tuhan juga saudara. Itu bukan setan, itu ciptaan Tuhan. Dan indah sekali saudara. Indah sekali, tapi darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Udah. Saya nggak mau kayak Daud itu, wah gitu ya. Lalu dipanggil, bawa ke hotel ya jatuh lah. Pendeta pun jatuh juga. Kita bisa tidak jatuh. Kalau kita selalu berkesadaran bahwa Tuhan itu di dalam kita. Amin, haleluya. Mari tunduk kepala kita berdoa, Tuhan terima kasih. Karena kematian Tuhan Yesus, maka Roh Kudus naik ke sorga. Roh Kudus diturunkan kembali waktu saat kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan roh itu di dalam kami. Di dalam roh kami. Bahkan setiap nafas kami. Membuat kami punya hubungan dengan Tuhan yang maha hadir. Di mana kehadiran Jehovah pencipta alam semesta. Juga memenuhi alam semesta termasuk di ruangan ini. Kau hadir di sini. Kau hadir di rumah kami. Kau hadir dimanapun kami pergi. Bahkan kau hadir di dalam nafas kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, kami sudah beribadah, kami terima firman-Mu, kami terima pengajaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, ada berapa banyak yang diberkati? Boleh lambaikan tangan. Baik, pada sore nanti Pak Jarod juga akan menjadi berkat bagi kita semua. Boleh jemaat-jemaat boleh datang. Kita akan diberkati lebih luar biasa lagi. Amin. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk mendengar firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Jarod yang sudah menjadi berkat bagi kami pada pagi sampai siang hari ini. Kami berdoa biarlah pengurapan-Mu senantiasa limpah atas hamba-Mu. Bahkan untuk ibadah sore nanti, ibadah pemuda juga kami percaya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan jangan lupa Bapak, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Kami akan berpisah meninggalkan tempat ini. Tuhan lindungi kami dari perjalanan kami, jauhkan daripada yang jahat. Ke tempat tujuan kami masing-masing, bertemu dengan orang-orang yang kami kasih dengan tidak kurang suatu apapun. Dan Bapak, sebelum kami berpisah, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mempersiapkan hati kami mau terima berkat yang daripada-Mu saja. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan, arahkan hati kita dan terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus saja menyertai kita mulai siang ini besok kekal sampai Maranatha, sampai datang ataupun dua kali menjemput kita dalam permai. Setiap kita mengasihi dan dikasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat memberikan kepada kotak-kotak yang tersedia dan ingin memberikan secara online, dapat scan QR Code yang ada di belakang tempat duduk kursi Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan selamat Paskah. Kami terima kuasa-Mu Tuhan.